kita oke, ini udah mulai ya di Ini lama. Iya dia di tadi kan masih makan nanti. Gitu. Oke, jadi kita mulai dulu ya. Selamat sore teman-teman semua. Hai, selamat sore semuanya. Itu kapan bukan sih? Iya. Bentar ya. Maaf ya. Ini Geser ini serem ya. Jadi suka beli baru ya? Ini tuh. Enggak udah lama. Kemarin kan muyung-muyung gitu. Ini kok bisa duduk agak di tengah? Oh, soalnya pendek dia. Pendek. Kalau yang tinggi, kalau yang ditinggiin itu dia nggak seimbang. Gitu. Kamu nggak kelihatan? Loh kan? Yang di sebelah sini. Oke, mohon maaf teman-teman, kita Tuh, mulai nggak kelihatan. ya. Sini aja. Karena nggak kelihatan. Oke, sekarang udah aman ya, kelihatan ya. Sip. Oke, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar nih? Apa kabar semuanya? Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, sore hari ini kita kembali lagi nih sesi sharing session ya bersama Bu Arita Kusumanding. Hai semuanya. Halo teman-teman semua. Ya, bagaimana Bu kabarnya sore ini? Baik. Ya, ini tuh agak gerak gubuk ya seperti biasa teman-teman. Hari Jumat. Iya, kayaknya ini karena sinyal atau karena zoomnya yang patah-patah ya. Jadi agak lebih mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, mungkin nanti yang di YouTube bisa kita upload ulang ya Bu ya. Kita upload ulang seksi sharing yang di TikTok dan di Facebook dan di Instagram. Oke, ya sore hari ini kita akan sharing bareng, sharing bersama terkait gimana sih cara-cara jurus gitu ya. Bukan juga ya tapi ya bukan juga. Untuk mempersiapkan masuk PTN gitu ya. Pasti kan kebanyakan orang-orang nih ya Bu ya, khususnya aku dulu kayak mau masuk PTN itu bimbel gitu ya. Ikut Tapi ini bukan bimbel ya. ini bukan Ini bimbel tetap ya. jurus tetap pipi consulting, bukan bimbel. Gitu. Nah, kalau misalnya aku kan mungkin dulu kayak ikut bimbel gitu ya. Selain bimbel pasti kan ada dong hal-hal lain yang dipersiapkan gitu. Nah, boleh dong Bu sharing gitu ya. Dulu kalau misalnya Ibu mau masuk PTN nih dan sampai masuk UGM gitu ya, tips-tipsnya apa aja? Ini bukan bimbel ya. Ini bukan bimbel, ini cuma spoiler aja ya. Jadi teman-teman pastinya apapun walaupun nggak hanya PTN ya, mau perguruan tinggi swasta juga tetap harus persiapan gitu kan. Jadi yang pertama adalah kalian tuh harus tahu dulu nih kalian tuh sukanya apa, minatnya di mana, pengennya jadi apa. Jadi pengen jadi apa, minatnya apa, nah itu kalian kerucutkan untuk menjadi jurusan gitu kan. Kan jurusan di perguruan tinggi baik swasta maupun negeri itu kan banyak banget ya. Nah tapi kan biasanya kan cuma boleh pilih untuk pendaftaran kan nggak bisa milih semuanya, pasti kan milihnya entah itu 3 atau 2 kayak gitu. Nanti yang masuk yang mana kayak gitu kan. Nah kalian kerucutkan nih kalian minatnya di mana, pengen jadi apa. Nah yang kalian suka banget atau kalian pengen banget jadi sesuatu, pengen jadi itu ketika pas udah lulus, nah itu jadikanlah pilihan yang pertama. Nah nanti kemudian kalau yang suka tapi sukanya biasa aja, itu jadikan pilihan yang kedua kayak gitu, maksudnya cadangan kayak gitu. Tapi kalau bisa sih kejarlah yang memang yang kalian suka. Ada juga sih beberapa orang yang aduh aku tuh nggak suka apa-apa selain ini gitu, jadi ada yang cuma sukanya 1 doang gitu. Ya nggak apa-apa, berarti dia harus berusaha keras untuk bisa mencapai impian tersebut. Jadi intinya adalah tentukan goalnya kalian. Nah ketika kalian sudah tahu nih kalian pengen apa dan kenapa sih kalian suka kayak gitu, kalian pasti akan berusaha keras untuk mencapai impian tersebut. Kalau misalnya kalian nggak tahu kenapa milih jurusan itu atau cuma pengen
atau karena disuruh orang tuanya, biasanya effort atau usaha untuk mencapai itu kurang maksimal karena bukan dari keinginan sendiri. Tapi kalau misalnya pengen jurusan itu karena memang pengen dari dirinya sendiri, pengen jadi itu biasanya usahanya itu akan lebih maksimal kayak gitu, karena ya itu cita-cita aku, itu keinginan aku kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi pertama tentukan goalnya kalian. Nah, sehingga daya upaya teman-teman itu tuh bisa terfokus pada jurusan yang kalian ingin capai gitu. Nah, dia pertama tentukan goal, terus habis itu kalian harus, yang kedua kalian harus cari tahu nih, bener nggak sih jurusan yang aku pilih itu nantinya akan seperti itu. Jadi jangan sampai kalian pengennya jadi apa, masuk terus kayaknya pilih jurusan ini nih, ternyata keluarnya beda kayak gitu. Jadi misalnya nih kalian pengen jadi desain grafis, kalian pengen bisa desain grafis, pengen jadi desain grafis yang profesional. Nah, tapi misalnya pilihnya IT. Nah, di beda kan, ya walaupun sama-sama komputer, sama-sama ngulik laptop, sama-sama ngulik program, tapi beda. Kalau IT, ilmu komputer atau information technology itu lebih ke software, itu lebih ke bikin program kayak gitu, bikin aplikasinya, bukan mempercantiknya. Kalau desain grafis kan lebih ke desain, terus cantik-cantiknya sendirinya itu beda lagi, itu ada jurusan sendiri kayak gitu. Itu cuma contoh ya. Jadi jangan sampai kalian pengennya ini tapi nyasar di sini kayak gitu. Jadi carilah informasi sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang ini kan banyak banget kakak-kakak kelas biasanya yang open kampus kayak gitu kan. Jadi kayak misalnya UI itu kan sering banget open kampus untuk anak-anak SMA. Jadi mereka kadang-kadang sering agendain untuk roadshow ke beberapa SMA untuk ngasih tahu, oh ini loh jurusan-jurusan di UI gitu. Nah, biasanya itu yang ada ini adalah kakak kelas yang keterima di sana kayak gitu. Kalaupun misalnya nggak ada roadshow, ya kalian bisa tanya-tanya kan, kalian bisa searching kan. Sekarang kan informasi tidak terbatas ya, kalian kan punya TikTok, punya Instagram, nah kan bisa searching di situ. Pasti ada di TikTok pasti banyak video-video tentang gambaran tentang kuliah di sana kayak gitu. Cari sebanyak-banyaknya, jangan cuma dari satu sumber aja. Jadi kan bisa tahu nih, oh nantinya akan seperti ini kayak gitu ya. Jadi yang kedua adalah cari tahu beneran tentang jurusan kalian. Terus yang ketiga, pastinya kalian harus tahu nih gimana sih cara mendapatkan jurusan itu. Misalnya berapa sih nilai basicnya. Jadi kalian bisa lihat nih tahun lalu nilai untuk masuk ke jurusan itu berapa gitu. Nah, kuliahnya juga berapa biayanya, itu juga kalian harus cari tahu, harus diskusikan orang tua, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian pengen jurusan X tapi ternyata kemampuan finansial orang tua belum mampu. Nah, memang sih banyak beasiswa kalau kayak gitu kan. Kalian jadi, kalau misalnya orang tua aku belum mampu, kalian bisa cari tahu juga tentang info beasiswa tentang jurusan itu kayak gitu. Jadi kan harus detail itu, cari tahu berapa biayanya, uang masuknya, kemudian selama kuliah ada pengeluaran lain kan, misalnya pengeluaran praktikum berapa, terus sekitaran beli buku-bukunya berapa, banyak enggak bukunya, bisa beli atau bisa pinjem aja kayak gitu. Ini harus dipikirkan tentang finansialnya, karena itu nanti akan berhubungan dengan kalian harus cari beasiswa apa enggak sih kayak gitu. Jadi jangan sampai ketika misalnya kalian
misalnya nih alhamdulillah udah diterima, ternyata biayanya banyak banget dan the worst case-nya orang tua nggak mampu, kan sayang banget kan. Terus kalian belum nyari beasiswa kan, jadi bingung nih gimana, aku udah masuk tapi nggak ada biayanya, atau misalnya bisa masuk ada biaya tapi uang kuliah atau mungkin buku-buku dan praktikumnya mahal. Nah itu kan ini ya juga resiko, pengaruh bisa beresiko kayak gitu. Terus yang keempat nih, khusus teman-teman yang mau ngekos, maksudnya kan ada beberapa yang mungkin aku nggak mau kuliah di kota asal nih, aku mau kuliahnya di kota X kayak gitu. Nah, kalian juga harus tahu nih apa sih bedanya, maksudnya misalnya di kota kalian udah ada nih jurusan yang emang kalian mau, tapi kenapa kalian mau pindah ke kota yang lain? Nah itu kenapa, apa bedanya? Jadi kalian harus perhitungkan itu, biayanya juga, kos berapa, terus kenapa aku harus moving, kenapa aku harus pindah ke kota lain, kenapa di universitas di kota sendiri. Jadi kalian harus cari tahu itu. Kalau cuma karena aku pengen belajar mandiri, ya boleh banget, tapi tanyakan dulu orang tua mampu nggak untuk ngekosin kayak gitu. Terus gaya hidup di kota yang baru seperti apa, budayanya itu kalian harus cari tahu dulu nih, makanannya kayak apa kayak gitu. Karena kadang tidak, misalnya teman-teman misalnya dari Padang terbiasa dengan pedas pindah ke UGM, maksud terima nih di UGM kan pasti akan kaget dan culture shock kayak gitu. Kok orang bahasanya aku nggak ngerti nih, ya karena di Jogja misalkan pasti nggak mungkin pakai bahasa Padang. Terus makanannya kok kayak gini, kayak sepedes-pedesnya tapi kok beda, ya iyalah kan dengan di Padang misalnya kayak gitu. Jadi kan harus cari tahu nih, kan harus siap dengan itu. Terus jangan sampai homesick juga, jadi benar-benar harus persiapan mental, finansial, sama tujuan kedepannya itu apa. Terima kasih Bu. Jadi itu ya tadi ya, kita harus tahu dulu nih apa yang kita senangi gitu ya, pilih jurusan yang sesuai dengan minat kita, juga kemampuan potensi kita, kira-kira lebih ke bidang yang mana gitu. Dari pilihan pertama terus dibuat pertimbangan ya, dari pilihan pertama terus pilihan kedua, terus bicarakan juga terkait dengan finansial dengan orang tua ya gitu. Misalnya finansial kan mungkin cukup ini ya, krusial ya gitu, tapi kadang sering dilewatkan nih gitu. Gimana sih biaya-biaya tatap muka lainnya gitu, dan juga terkait dengan lokasi gitu. Lokasinya mau gimana nih, apakah di dalam kota gitu ya, atau mau di luar kota gitu teman-teman. Seperti itu ya kurang lebih untuk pertimbangannya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau diskusi atau sharing gitu. Nah, boleh sharing dikit nggak Bu terkait tips-tips apa ya terima masuk PTN gitu, apa aja tips-tipsnya? Ya belajar sih, ya belajar loh. Seperti ini Ibu Anda sudah tidak ingat ya. Kan sekarang itu baru masuk ke PTN banyak banget yang sampai nggak tahu lagi ya, karena terlalu banyak ya jalur, ada jalur mandiri apa-apa. Nah kalian bisa coba satu persatu jalurnya kalau itu memungkinkan. Jadi kalau misalnya pencarian jurusan kuliah bisa dimulai dari kelas 1, karena untuk ada ujian, maksudnya ada jalur masuk ya itu lihat dari nilai raport kayak gitu kan. Jadi kan ketika misalnya memang mau di jurusan itu, kalian harus mulai searching dari kelas 1 sehingga udah bisa mempersiapkan dari dini. Kalau misalnya aku mau masuk jurusan kedokteran nih, aku minimal harus nilainya berapa.
kayak gitu. Jadi udah persiapan dari awal. Tapi kalau misalnya wah terlambatnya aku udah kelas 3, ya udah ikut aja dulu masuk yang lain kayak gitu sih. Mandiri ada banyak banget, jadi kan harus cari tahu satu-satu kayak gitu, dan pastinya belajar kan kayak gitu karena kan saingannya banyak kayak gitu sih. Seperti itu ya, dipersiapkan. Maaf tadi ini ada yang jatuh. Ini oke, jadi gitu ya, kita persiapkan dari sebelum-sebelumnya ya, dari kelas 1 SMA kita juga sudah harus sadar nih, bahkan bukan kelas 3 aja ya, kelas 1 kita udah harus sadar gitu minat kita di mana sih gitu ya, mempersiapkan nilai-nilai dari mungkin nilai akademik ya, dan juga persiapan diri gitu ya, apalagi kan mungkin usia-usia segitu ya 15 sampai 17 tahun itu masih labil ya Bu, gitu masih bingung nih menentukan karirnya ke depannya mau ke arah mana sih gitu ya. Nah itu penting banget buat teman-teman untuk ketahui sejak dini ya Bu ya, gitu. Jadi ini nih gali ya lebih dalam potensinya lebih di mana arahnya, minat bakatnya lebih ke arah mana gitu ya, bisa tes minat bakat di PP, jadi biar nggak salah ini nggak salah minat gitu. Nanti kan setelah tahu minatnya teman-teman bisa mencari jurusan ini loh yang sesuai, terus biayanya berapa, terus ujian masuknya tuh apa aja kayak gitu. Terus kalau misalnya akhirnya ya aku nggak keterima nih, ya nggak perlu putus asa, di swasta pun juga bagus ya gitu, asalkan kalian memang ini apa namanya nilai-nilainya bagus, kemudian asah juga soft skillnya, kayak misalnya leadershipnya, kemudian kemampuan komunikasi. Karena sekarang ini entah teman-teman nantinya mau bekerja di tempat orang ataupun punya usaha sendiri, semua itu tidak hanya tergantung pada nilai akademik, tapi juga soft skillnya teman-teman kayak gitu. Jadi mau negeri ataupun mau swasta kayak gitu, teman-teman harus selain akademis juga harus mengasah kemampuan yang lain kayak gitu. Misalnya ikut kegiatan-kegiatan ekskul atau ikut apa namanya himpunan-himpunan mahasiswa kayak gitu, atau les-les, maksudnya les yang soft skill itu bisa banget. Dan kemampuan bahasa juga, misalnya ikut les-lesan Inggris dan bahasa-bahasa lainnya kayak gitu. Oke, seperti itu teman-teman ya, kurang lebih. Jadi kita juga harus eksplor juga ya kemampuan kita dan juga dari soft skill yang kita miliki gitu. Karena memang zaman sekarang kan ini ya punya satu kemampuan tuh kayaknya kurang cukup gitu ya. Jadi banyak juga kemampuan-kemampuan apa ya, basic lainnya harus dimiliki gitu ya teman-teman. Seperti itu kurang lebih. Oke, sampai sini ada yang mau diskusikan atau ada yang mau ditanyakan, boleh ya, silahkan. Atau mungkin nanti kalau ketinggalan live-nya nih ada yang mau ditanyakan, boleh ya, silahkan lewat Bisa DM atau mungkin di kolom komentar, nanti akan kami sampaikan kebutuhan kita atau pertanyaannya. boleh silahkan. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau misalnya akhirnya aku nggak keterima, dunia tidak akan hancur kok. Jadi nggak apa-apa di swasta, atau mungkin mau nyoba lagi di tahun depan ya nggak apa-apa juga, itu pilihannya teman-teman. Yang penting teman-teman tetap harus bertumbuh gitu, maksudnya walaupun misalnya akhirnya aku mau di swasta nih ya nggak apa-apa kan, tapi tetap bertumbuh juga. Itu dia, ikut kegiatan-kegiatan, ikut les bahasa misalnya, atau ikut training leadership, training kerjasama. Intinya adalah asah terus kemampuan kalian, karena di zaman sekarang itu akademik penting, tapi juga dibutuhkan kemampuan lain, kemudian sama networking gitu. Kalau kalian nggak punya networking, nanti ketinggalan info, maksudnya network atau teman-teman yang lain, kakak kelas atau apa, itu sangat membantu untuk karir awal kalian. Ataupun kalau misalnya kalian akhirnya mau usaha, pasti teman-teman lah yang akan jadi
tanya-tanya lebih jelas tentang gimana sih tes minat bakat, atau mau tes minat bakat sama konsultasi sekalian biar nggak salah ininya, ngebaca minat bakatnya juga bisa gitu. Atau mungkin ada yang mau tes minat bakat tuh kayak gimana sih gitu ya, yang diukurnya itu apa aja sih gitu. Nanti akan kita perlihatkan juga bentuk laporannya, aspek apa yang diukur gitu ya, sesuai nggak dengan kebutuhan teman-teman dan yang lainnya gitu. Oke, sejauh ini mungkin kalau belum ada yang mau ditanyakan bisa kita akhiri ya Bu ya sesinya. Iya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang telah hadir mengikuti sharing session ya pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan juga ya di lingkungan sehari-hari, khususnya dalam mempersiapkan masuk PTN ya. Sebentar lagi udah nggak terasa gitu ya, sudah mulai pembukaan nih kuliah-kuliah kampus-kampus gitu. Mungkin kalau ada yang mau